Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Hadidia M. Kapalari dengan NPM 0227241188 dari kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini, aku akan merangkum semua materi video penjelasan sebelumnya yang sudah aku bahas pada beberapa video yang sudah diupload. Pada video ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Halo teman-teman, jadi kali ini aku mau jelasin tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Bahasanya mulai dari prinsip dasar sampai contoh penerapannya di dunia nyata. Tenang aja, aku bakal jelasinnya yang simpel biar gampang kebayang. Keuangan syariah itu basically keuangan yang ngikutin aturan Islam. Jadi segala transaksinya harus halal, adil, dan gak ngerugiin salah satu pihak. Kita bakal bahas konsep-konsepnya, kenapa penting, dan gimana bedanya sama keuangan konvensional. Teman-teman, keuangan syariah tuh punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu riba, bunga ini nggak boleh. Gharar, ketidakjelasan yang berlebihan. Masyir, hal-hal yang mirip judi atau spekulasi. Jadi intinya transaksi harus jelas, adil, transparan, dan gak ada eksploitasi. Kalau bank biasanya pakai bunga, keuangan syariah nggak boleh. Di syariah, untungnya dari bagi hasil dan ikut ambil risiko barang-barang. Jadi konsepnya lebih ke kerjasama daripada pinjam-meminjam berbunga. Nah, berikut beberapa instrumen yang sering dipakai. Mudharabah itu seperti bagi hasil antara pemilik modal sama pengelola. Masyarakat itu kerjasama modal barang. Ijarah, sistem sewa mirip kayak leasing. Semua instrumen ini dibuat biar resiko dan keuntungan itu dibagi secara adil. Teman-teman, bank syariah punya produk kayak tabungan syariah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Intinya, semua produknya harus sesuai syariah, dan tujuan utamanya juga bukan cuma mencari untung, tapi bantu masyarakat mengatur keuangan dengan cara yang halal. Masalahnya, masih banyak orang yang nggak paham bedanya produk syariah sama konvensional. Terus regulasi juga kadang belum 100% mendukung, jadi perlu edukasi biar makin banyak yang paham. Kalau mau industri ini jalan lancar, regulasi harus kuat. Pemerintah dan lembaga terkait harus bikin aturan yang jelas supaya orang yakin kalau sistemnya aman dan sesuai syariah. Sekarang udah banyak fitur syariah, mulai dari pembayaran digital sampai investasi online yang semuanya sesuai syariah. Jadi akses ke layanan syariah sekarang makin gampang. Ada banyak contoh sukses kayak pembiayaan mikro dan investasi sosial yang benar-benar bantu masyarakat miskin. Jadi efeknya bukan cuma keuangan tapi juga ke kesejahteraan. Jadi singkatnya, keuangan syariah itu menawarkan sistem keuangan yang lebih etis dan adil. Semoga penjelasan ini ngebantu kalian buat ngerti konsep dasarnya. Selanjutnya, ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya serius tapi santai aja. Aku bakal kupas tuntas perbankan syariah di Indonesia. Aku bakal ngomongin sejarahnya,
prinsip dasarnya, tantangan yang dihadapin plus peluang masa depannya. Yuk langsung gas. Oke, jadi pertama-tama perbankan syariah di Indonesia itu sebenarnya nggak setua perbankan konvensional. Dia baru mulai pada tahun 1992 waktu Bank Syariah pertama resmi berdiri. Dulu orang masih bingung, wah emang beda apa sama bank biasa? Syariah, nanti duitnya diambil zakat tiap bulan. Ya wajar, soalnya waktu itu konsepnya masih baru banget. Tapi makin kesini pertumbuhannya makin kencang. Sekarang makin banyak bank dan lembaga keuangan yang buka layanan syariah. Bahkan beberapa bank gede punya unit syariah sendiri. Jadi walaupun usianya muda, pertumbuhannya itu agresif kayak tanaman yang kena pupuk, bagus tiba-tiba naik terus. Oke, kita masuk ke tantangan. Salah satu tantangan terbesar regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kenapa? Karena banyak aturan perbankan di Indonesia itu masih ngikut sistem konvensional. Jadi, ketika bank syariah mau inovasi atau bikin produk baru, itu sering kepentok aturan yang sebenarnya dibuatnya bukan untuk sistem syariah. Ini kayak kamu pengen main futsal, tapi aturan yang dipakai aturan basket. Ribet kan? Jadi, industri syariah butuh regulasi yang lebih ramah syariah supaya bisa tumbuh maksimal. Jujur aja, bank syariah itu masih harus bersaing ketat banget sama bank konvensional. Masalah pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak yang mikir bank syariah itu cuma buat muslim, padahal nggak gitu. Non-muslim pun boleh banget pakai. Masalah kedua, kepercayaan masyarakat. Karena baru berkembang, orang masih ragu, ini aman nggak ya? Beneran menguntungkan atau enggak? Nah, di sini edukasi jadi penting. Kalau masyarakat makin paham soal akad-akad syariah, manfaatnya dan keamanannya, pasti pangsa pasar makin besar. Nah, teman-teman, ini bagian yang bikin cerah, peluangnya gede banget. Kenapa? Karena Indonesia punya populasi muslim terbesar di dunia. Itu artinya potensi pasar buat layanan keuangan halal itu luar biasa besar. Dan tren sekarang menunjukkan masyarakat makin sadar pentingnya halal lifestyle termasuk keuangan, mulai dari milenial sampai keluarga muda. Banyak yang pengen produk pembiayaan dan investasi yang sesuai syariah. Kalau bank syariah bisa memanfaatkan potensi ini, mereka bisa menambah nasabah dengan cepat dan merata. Kalau mau kompetitif, bank syariah nggak bisa cuman andelin prinsip aja, harus inovasi. Contoh inovasi yang lagi naik daun, Vitesse Syariah, aplikasi digital, pinjaman online halal, pembayaran otomatis, e-dompet syariah, pembiayaan mikro, ngebantu UMKM, pedagang kecil, dan usaha rumahan. Segmen ini besar banget di Indonesia. Investasi syariah, reksadana syariah, suku atau platform investasi digital yang basisnya syariah. Masyarakat butuh solusi yang fleksibel, cepat, digital. Kalau bank syariah bisa ngasih itu semua dengan akad yang jelas, makin dilirik banyak orang. Teknologi itu game changer di industri keuangan termasuk syariah. Digitalisasi bikin semuanya lebih gampang. Buka rekening dari HP, pembayaran otomatis, tracking transaksi, layanan customer yang lebih cepat. Nah,
Nasabah sekarang suka yang simple, nggak mau ribet ke bank bawa map tebal. Dengan aplikasi mobile, Bank Syariah bisa nunjukin bahwa mereka nggak kalah modern dari bank konvensional. Salah satu yang penting SDM, Bank Syariah butuh karyawan yang nggak cuma jago perbankan, tapi juga ngerti prinsip-prinsip syariah. Masalahnya, tidak semua tenaga kerja punya skill ganda kayak gitu, makanya perlu pelatihan, sertifikat syariah, pendidikan khusus, biar pelayanan ke nasabah tuh benar-benar sesuai dengan aturan syariah dan tetap profesional. Oke teman-teman, jadi intinya perbankan syariah di Indonesia itu punya potensi besar banget, tapi juga banyak tantangan nyata yang harus dihadapi. Kalau regulasinya makin mendukung, edukasi makin luas, teknologi makin dipakai, dan inovasi produk terus berkembang, perbankan syariah bisa jadi salah satu pilar penting yang bantu ekonomi Indonesia tumbuh lebih besar dan berkeadilan. Lanjut, aku bakal bahas sesuatu yang sering muncul di berita, tapi jarang banget orang-orang ngerti infrastruktur perbankan syariah di era digital. Jadi gini, perbankan syariah sekarang udah masuk ke era digital. Kita hidup di zaman ketika buka rekening cukup lewat HP, transfer tinggal geser layar, dan investasi syariah pun bisa dilakukan dari kasur. Nah, supaya semua layanan itu bisa berjalan mulus, Bank Syariah butuh infrastruktur yang kuat, sistem IT yang stabil, jaringan cepat, keamanan data, sampai regulasi yang mendukung. Tanpa itu semua, layanan digital cuma jadi gimmick. Makanya kita bahas kenapa infrastruktur itu fondasi penting buat masa depan dan perbankan syariah. Di era digital, bikin perilaku nasabah berubah total. Sekarang orang itu maunya serba praktis, nggak mau antri panjang di bank, apalagi cuma buat print buku tabungan. Nah, nasabah zaman sekarang itu digital savvy, lebih suka aplikasi mobile, lebih nyaman transaksi lewat internet, bahkan customer service pun maunya via chat. Jadi, Bank Syariah nggak mau harus adaptasi, bikin aplikasi mobile banking, bikin platform online, atau kasih fitur 24 jam. Dan bikin UI yang gak cuma syariah compliant, tapi juga user friendly. Kalau nggak siap-siap ditinggal nasabah yang pindah ke bank lain atau lebih modern. Teman-teman, di era digital, era digital sekarang bikin perilaku nasabah berubah total. Sekarang orang itu maunya praktis, nggak mau antri panjang di bank, apalagi cuma buat print buku tabungan. Nasabah zaman sekarang itu digital savvy, lebih suka aplikasi mobile, lebih nyaman transaksi lewat internet, bahkan customer service pun maunya via chat. Jadi, Bank Syariah mau nggak mau harus adaptasi, bikin aplikasi mobile banking, bikin platform online, kasih fitur 24 jam, dan bikin UI yang nggak cuma syariah compliant, tapi juga user friendly. Kalau nggak, siap-siap ditinggal nasabah yang pindah ke bank lain yang lebih modern. Ini bagian inti. Infrastruktur teknologi itu ibarat mesin dalam mobil, nggak kelihatan tapi ngaruh banget.
bank syariah butuh server yang kuat biar aplikasi nggak lemot atau down tiap akhir bulan pas banyak transaksi. Jaringan internet cepat dan stabil karena nasabah pengen transaksi lancar, nggak loading terus. Sistem keamanan yang ketat supaya data nasabah tuh tetap aman dan nggak bocor. Database yang rapi biar semua transaksi terdokumentasi dengan baik. Kalau semuanya kuat, nasabah bakal ngerasa, wah, layanan bank syariah itu ternyata modern banget. Ini bagian krusial di era digital. Keamanan data itu segalanya. Bank syariah harus punya enkripsi kuat, firewall modern, deteksi fraud otomatis, sistem backup data berkala, privasi nasabah harus dijaga ketat. Kalau sekali aja data bocor, kepercayaan nasabah bisa hilang total. Maka dari itu, keamanan itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal membangun trust. Jadi teman-teman, intinya optimalisasi infrastruktur digital itu bukan pilihan tapi kebutuhan dengan teknologi yang tepat, keamanan kuat, inovasi layanan, dan regulasi yang mendukung bank syariah bisa ngasih layanan yang nggak cuma komplain, tapi juga modern, cepat, dan nyaman digunakan. Perbankan syariah punya peluang besar untuk menjadi pilar penting di industri keuangan digital Indonesia. Aku bakal bahas topik yang sebenarnya penting banget di dunia syariah, tapi jarang diomongin dengan cara santai. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kalau biasanya materi ini disampaikan dosen dengan slide penuh teks, kali ini aku bakal bahas kayak lagi nongkrong bareng tapi santai dan jelas. Oke teman-teman, jadi perbankan syariah itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh ekosistem, dan ekosistem itu terdiri dari berbagai lembaga pendukung. Lembaga-lembaga ini bantu banyak hal, mulai dari memastikan operasional bank berjalan sesuai syariah, mengedukasi masyarakat, bikin aturan, sampai promosi produk syariah ke publik. Tanpa mereka, bank syariah bakal kayak smartphone tanpa aplikasi, bisa nyala tapi fungsinya terbatas. Lembaga keuangan itu bukan cuma bank, tapi juga koperasi syariah, BMT, lembaga mikro syariah, dan lain-lain. Peran mereka menyediakan produk yang sesuai syariah, mulai dari tabungan, pembiayaan investasi, sampai layanan digital. Menjamin kepatuhan syariah, mereka harus pastikan produk itu halal dari akad sampai prosesnya. Menjaga stabilitas industri, mereka juga jadi pemain utama yang bikin ekonomi syariah terus bergerak. Tanpa lembaga keuangan ini, bank syariah itu nggak bisa maksimal menjangkau masyarakat luas. Nah, supaya industri syariah berjalan sehat, harus ada yang ngatur, dan disinilah peran regulator. Regulator seperti OJK, Bank Indonesia, DSN MUI punya tugas untuk bikin aturan yang jelas dan tegas. Regulasi ini berguna buat memastikan integrasi sistem syariah, menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas pasar perbankan. Tanpa regulasi, industri syariah bisa kacau karena nggak ada standar yang disepakati.
Ini poin pentingnya. Masalah terbesar perbankan syariah itu seringkali kurangnya pemahaman masyarakat. Karena itu lembaga pendidikan, kampus, pelatihan profesional, sampai lembaga sertifikat turun tangan. Peran mereka mengedukasi masyarakat biar orang tahu bedanya produk syariah dan konvensional, menyediakan pelatihan untuk SDM, karyawan perbankan syariah perlu mengetahui khusus soal akad syariah, hukum Islam, dan produk syariah yang modern, meningkatkan kualitas industri, SDM yang punya syariah, industri lebih terpercaya. Kalau edukasi jalan, persepsi masyarakat terhadap bank syariah juga makin positif. Jadi, teman-teman, intinya peran lembaga dan industri pendukung itu super penting dalam membangun perbankan syariah yang kuat. Mereka membantu dari sisi operasional, regulasi, inovasi, edukasi, sampai teknologi dengan kolaborasi yang baik antara bank syariah, regulator, lembaga edukasi, dan industri pendukung lainnya. Kita bisa sediakan sistem perbankan syariah yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada hal penting dalam dunia keuangan Indonesia. Topiknya adalah gimana sih peran Bank Indonesia berubah setelah hadirnya OJK. Kalau sebelumnya BI ngurus banyak hal di sektor keuangan, sekarang perannya berubah dan lebih fokus. Yuk kita bahas sekarang. Jadi gini, sejak OJK lahir, tugas pengawasan sektor keuangan yang tadinya dipegang BI dialihkan ke OJK. Tujuannya biar pengawasan lebih terintegrasi, sektor keuangan makin aman, dan BI bisa fokus pada fungsi utamanya, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Ini bukan berarti BI jadi kurang penting, justru BI jadi lebih strategis dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953 dan sejak saat itu berperan sebagai bank sentral. Fungsinya mencakup mengatur kebijakan moneter, jaga stabilitas nilai rupiah, sampai ngawas bank-bank. Tapi seiring perkembangan ekonomi dan makin kompleks sistem keuangan, muncul kebutuhan pemisah peran. BI fokus pada moneter dan OJK fokus pengawasan jasa keuangan. Walaupun tugasnya beda, BI dan OJK tetap harus kompak. Mereka kerja sama buat sinkronkan kebijakan moneter dan pengawasan keuangan, mencegah krisis keuangan, jaga stabilitas sistem perbankan. Tanpa koordinasi kebijakan bisa tumpang tindih dan bikin sektor keuangan ribet sendiri. Setelah OJK aktif, bank-bank di Indonesia makin transparan dan akuntabel. Pengawasan lebih ketat, standar lebih jelas, dan akhirnya kepercayaan masyarakat juga naik. BI sendiri jadi bisa konsentrasi ngatur kebijakan besar yang bikin ekonomi lebih stabil. BI juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat lewat kampanye, seminar, dan program inklusi keuangan. Tujuannya biar masyarakat melek finansial, ngerti produk keuangan, dan gak gampang ketipu investasi bodong. Singkatnya, setelah hadirnya OJK, BI nggak ngawas bank lagi, tapi justru lebih kuat di perannya sebagai penjaga stabilitas ekonomi dengan koordinasi yang baik antara BI dan OJK. Sistem keuangan Indonesia bisa tetap kuat, transparan, dan berkelanjutan.
Nah, teman-teman, BI juga aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat lewat kampanye, seminar, dan program inklusi keuangan. Tujuannya biar masyarakat melek finansial, ngerti produk keuangan, dan gak gampang ketipu investasi bodong. Singkatnya, setelah hadirnya OJK, BI gak ngawas bank lagi, tapi justru lebih kuat di perannya sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Dengan koordinasi baik antara BI dan OJK, sistem keuangan Indonesia bisa tetap kuat, transparan, dan berkelanjutan. Teman-teman, BI juga aktif meningkatkan literasi keuangan masyarakat lewat kampanye, seminar, dan program inklusi keuangan. Tujuannya biar masyarakat melek finansial, ngerti produk keuangan, dan gak gampang ketipu investasi bodong. Singkatnya, setelah hadirnya OJK, BI gak ngawas bank lagi, tapi justru lebih kuat di perannya sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Dengan koordinasi yang baik antara BI dan OJK, sistem keuangan Indonesia bisa tetap kuat, transparan, dan berkelanjutan. Oke, sekarang aku bakal bahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, kita lihat dulu kondisi perbankan syariah di Indonesia. Jadi gini, sistem keuangan syariah itu intinya pakai prinsip bebas riba, bebas maisir, unsur judi, dan bebas gahar atau ketidakjelasan. Jadi transaksinya harus jelas, adil, dan saling menguntungkan dua belah pihak. Indonesia ini sebenarnya punya potensi gede banget karena mayoritas penduduknya muslim, tapi kenyataannya perbankan syariah belum sebesar yang dibayangkan. Sekarang kondisinya gimana sih? Pangsa pasar bank syariah itu masih kecil di angka belasan persen. Masih kecil banget dibanding bank konvensional dan udah puluhan tahun mendominasi. Tapi jangan salah, tren ini pertumbuhannya sebenarnya naik terus, cuma masih punya banyak PR yang harus dibereskan. Oke teman-teman, kenapa pangsa pasar bank syariah masih kecil? Ini beberapa alasan utama yang menjadi tantangannya. Pertama, literasi masyarakat masih rendah. Jadi gini, sampai sekarang masih banyak orang yang belum benar-benar ngerti apa sih itu bank syariah. Bahkan beberapa orang masih mikir, bank syariah itu sama aja kayak bank biasa, cuman istilahnya diganti biar kelihatan Islam. Padahal sebenarnya sistemnya itu beda banget. Bank syariah itu tidak pakai bunga, tapi pakai akad dan prinsip bagi hasil. Terus transaksi di bank syariah itu harus bebas dari unsur riba, gahar atau ketidakjelasan, dan maisir itu judi. Jadi bukan cuma ganti nama, tapi memang cara kerjanya beda dari akarnya. Tapi masalahnya di sini tuh karena kurangnya sosialisasi, penjelasan tentang bank syariah ini belum nyampe ke semua lapisan masyarakat. Kebanyakan orang taunya cuma sekilas dari iklan atau poster. Ya jelas aja, jadi susah banget mereka yakin pindah ke bank syariah kalau nggak ngerti dulu apa bedanya. Bahkan ada juga yang masih bingung kalau aku minjem uang di bank syariah, sistemnya apa? Akadnya tuh apa maksudnya? Jadi wajar kalau orang masih ragu, karena untuk memilih suatu layanan keuangan, mereka kan butuh rasa aman, butuh paham resiko dan manfaatnya. Ditambah lagi,
literasi keuangan secara umum di Indonesia juga belum merata. Di kota besar mungkin orang lebih gampang akses informasi. Tapi kalau di daerah, pengetahuan tentang produk keuangan termasuk keuangan syariah masih terbatas. Kadang edukasi cuman sampai di permukaan, gak sampai benar-benar dipahami. Oke, jadi intinya rendahnya literasi masyarakat ini jadi tantangan besar karena ujung-ujungnya memengaruhi minat dan kepercayaan orang terhadap bank syariah. Makanya sosialisasi, edukasi, dan kampanye mudah dipahami itu penting banget biar masyarakat makin kenal dan yakin buat menggunakan layanan keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena perbankan syariah itu lagi fokus jadi Indonesia buat wujudkan sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan inklusif. Dan BI punya peran penting banget dalam mendorong pertumbuhannya. Teman-teman, setelah ada OJK, peran pengawasan bank pindah ke OJK, tapi BI tetap punya peran penting melalui kebijakan moneter, syariah, sistem pembiayaan syariah, sistem pembayaran syariah, pengembangan ekosistem industri, riset, dan edukasi publik. Jadi jangan salah, walaupun dia nggak ngawasin langsung bank syariah, Bank Indonesia masih ngatur fondasinya supaya industri ini bisa terus berkembang. Oke, kita bahas pembahasan selanjutnya yaitu dengan inisiatif utama Bank Indonesia. Inisiatif pertama, penguatan kebijakan moneter syariah. Teman-teman, kebijakan moneter syariah pada dasarnya tujuan dan alatnya mirip, yaitu jaga stabilitas harga, dukung pertumbuhan, dan jaga sistem keuangan. Bedanya dengan bank konvensional, semua instrumen dan operasi harus sesuai prinsip syariah. Nggak boleh riba, harus berbasis transaksi nyata, dan menekankan keadilan dan berbagai risiko. Jadi bukan cuma soal suku bunga, tapi soal struktur instrumen dan operasional. Teman-teman, tujuannya tetap sama, yaitu tetap kontrol inflasi, stabilitas nilai mata uang, dan kelancaran pembiayaan ekonomi. Tapi indikator dan mekanismenya perlu disesuaikan. Selain inflasi dan pertumbuhan kredit, kita pantau tingkat pembiayaan syariah, kualitas aset berbasis syariah, kedalaman pasar suku jangka pendek, serta likuiditas pasar antar bank syariah. Ukuran suku bunga digantikan dengan tingkat bagi hasil profit rate dalam produk mudharabah, musyarakah atau margin transaksi pada murabahah. Untuk memperkuat kebijakan moneter syariah, bank sentral dan otoritas bisa mengembangkan instrumen yang sesuai syariah. Contohnya, fasilitas likuiditas syariah, intervensi melalui pembiayaan berbasis murabah, ijarah atau wakalah untuk menambah penyerap likuiditas.